Halo Sobat Sains, dan pada video kali ini kita khususkan untuk pembuatan video yang berhubungan dengan repositori jurnal ataupun daftar jurnal-jurnal ataupun kumpulan-kumpulan jurnal yang ada di internet tentunya Sobat ya. Di video kali ini kita hanya fokuskan kepada daftar repositori yang ada di internet, khususnya di luar negeri tentunya Sobat ya, artinya di luar Indonesia. Jurnal pertama repositorinya saya akan buka di sini adalah Medline. Nah, di Medline ini kamu bisa cari jurnal tertentu ya Sobat ya. Jurnal apa aja yang kamu butuhkan, ini relasinya dengan PubMed ya. PubMed, dan di sini kamu bisa langsung search aja di sini. Misalnya saya mau ketikkan kata ini. Jadi di sini kamu bisa download aja jurnalnya. Download jurnal yang kamu mau, atau kalau enggak kamu bisa copy doi gitu ya Sobat ya. Kamu bisa copy doi-nya dan kamu bisa mendownload jurnalnya via ekstensi yang lain tentunya Sobat ya. Tentunya dalam hal ini tentunya berbeda metode. Kalau seperti halnya ini mungkin memang sudah free gitu ya Sobat ya. Bisa free, ini kamu bisa lihat full text link. Nah, jadi kamu bisa langsung download jurnalnya, tapi kalau enggak tentunya pakai metode tertentu lagi Sobat untuk bisa download jurnal yang kamu mau, tentunya dengan mengcopy nomor doi-nya ini tentunya Sobat ya. Itu cara yang pertama, itu melalui PubMed atau pubmed.gov, ataupun di sini kalau saya tulis itu Medline. Medline juga terindeks ke NCBI gitu ya Sobat ya. NCBI sebuah pasar jurnal ataupun sebuah indexing jurnal yang mengumpulkan banyak sekali jurnal yang ada di internet, tentunya berbasis ilmiah tentunya. Pada yang kedua itu ada ProQuest ya. ProQuest sepertinya tidak asing lagi bagi kita. Kalau di kampus-kampus tentunya di beberapa kampus memang disediakan akses gratis bagi mahasiswa untuk bisa mengakses ProQuest ini Sobat ya. Jadi di sini bisa ada kumpulan disertasi dan tesis di sini. Sayangnya skripsi nggak ada ya Sobat ya. Kayaknya nggak ada, belum ditemukan gitu ya. Lebih ininya tesis dan disertasi aja di sini. Lebih mantapnya lagi. Habis itu di sini juga dikasih tahu publisher dan partnernya juga ada juga. Jadi kamu bisa cari-cari aja jurnalnya di sini, bisa cari ebook di sini, dan kamu bisa download produknya gitu ya Sobat ya, produk-produk daripada ProQuest. Dan saya ingatkan lagi, kalau bagi kamu yang berada di kampus-kampus farmasi tentunya Sobat ya, seperti yang di kampus saya sebelumnya di Universitas Andalas, ini memang ada disediakan ini akses gratis bagi mahasiswa yang terpajang di papan mading kalau nggak salah Sobat ya, atau di papan informasi itu ya, papan informasi yang memang menyediakan akses gratis bagi mahasiswa. Kalau nggak akses gratis ya seperti halnya IP address kampus yang didaftarkan ke website jurnal tertentu Sobat ya, atau website indexing tertentu yang jurnal-jurnalnya bisa diakses secara gratis oleh mahasiswa. Jadi nggak perlu login, jadi kamu tinggal pakai wifi kampus saja yang sudah terregister, dan kamu bisa langsung cari aja jurnal yang kamu mau. Berikutnya ada indexing daripada EBSCO. Nah, di EBSCO ini judulnya aja sudah Academic Search Complete. Jadi di sini kamu bisa cari data-data ilmiah yang kamu perlukan gitu Sobat ya. Contohnya di sini saya mau ketik lagi. Oke, saya mau ketik sebagai contoh aja ya. Jadi di sini kamu bisa lihat ya Sobat ya, saya ketikkan kata farmasi di sini. Kamu bisa lihat di sini bisa indexingnya all news, product and resource di sini, dan lain-lain nih Sobat ya. Oke, ini EBSCO. Berikutnya ada ACM. Nah, di ACM ini merupakan digital library itu Sobat ya.
Jadi kamu bisa carikan aja jurnal-jurnal yang kamu mau ataupun ebook yang kamu mau tentunya sobat ya. Lagi-lagi saya mau ketikkan kata kunci ini aja. Ini kata kunci standar aja ya sobat ya. Jadi di sini dikasih tahu pun juga semua jurnal ataupun citasi ilmiah sobat ya, atau indexing ilmiah yang berhubungan dengan kata kunci tadi sobat ya. Jadi kamu bisa langsung aja download jurnalnya. Kalau bukan free gitu sobat ya, kamu bisa copy aja nomor doi seperti ini. Oke, tapi tentukan dulu bahwa memang jurnal itulah yang kamu inginkan gitu sobat ya, untuk kamu cari, untuk kamu citasi di jurnal ilmiah yang hendak kamu rancang tentunya. Dan berikutnya ada Elsevier. Nah, tentunya Elsevier ini nggak asing lagi bagi kita ya sobat ya. Di Elsevier ini merupakan related daripada atau nyambung juga kepada Mendeley sobat ya. Mendeley, mungkin penyebutannya agak beda-beda gitu sobat. Jadi di sini kamu bisa search book, journal, and webpack. Jadi ini semua bisa kamu citasi tentunya. Misalnya saya mau ketik lagi kata farmasi di sini, karena channel-channel farmasi itu sobat ya. Jadi di sini kata farmasi ada 218 all resultnya. Itu booknya 195, terus lagi jurnal 20 dan webpacknya ada 3 sobat ya. Jadi di sini kita bisa citasi aja semua hal yang ada di sini sobat ya. Tentunya ini sudah di review tentunya sobat ya. Jadi di sini kamu bisa cari, kamu bisa download jurnalnya, ataupun kalau ada beberapa yang berbayar tentunya mungkin nggak di video ini kalau kita bahas ya sobat ya, untuk ngambil buku secara gratis di internet ini ya guys ya. Berikutnya ini tentang Scopus. Nah, Scopus-Scopusan ini seperti apa yang kita pernah bahas di video yang kemarin ya sobat ya. Jadi sebelumnya kita bahas tentang Sinta 1 yang kebanyakan sudah terindeks ke Scopus tentunya. Nah, Scopus ini merupakan indexing daripada artikel-artikel ilmiah, review artikel, bisa meta analisis dan originalis artikel. Jadi kamu bisa juga cek profile di sini. Sayangnya profil saya ini belum ada di sini sobat ya. Profil saya belum ada di sini, dan kedepannya mungkin bisa ada di sini sobat ya. Jadi di Scopus ini kita bisa cari jurnal-jurnal juga, ataupun cek performance daripada seorang peneliti tentunya di sini. Ini look for free journal ranking and metric. Jadi di sini pun juga mengukur daripada performance jurnal-jurnal yang ada di internet tentunya sobat ya. Dan berikutnya ini ada repository daripada Emerald. Nah, mungkin sebagian aja yang pernah dengar kata-kata ini, Emerald. Nah, jadi Emerald ini kamu bisa start your search here. Misalnya saya mau ketik lagi kata kunci kayak tadi sobat ya. Jadi di sini pun juga menyuguhkan artikel-artikel ilmiah yang ya sebagian besarnya sudah bisa langsung di download PDF-nya sobat ya. Kayak gini kamu bisa klik aja langsung nih sobat ya. Oke, bisa dipilih PDF, bisa dipilih EPUB. Nah, jadi di sini bisa kamu download aja seluruh artikel yang kamu butuhkan di sini sobat ya. Dan di sini pun juga bisa dikategorikan konten type-nya, ada artikel, ada bookmark, ada case study dan lain-lain di sini. Jadi kamu bisa langsung aja fokus kepada apa yang akan kamu cari tentunya. Ini dari emerald.com. Dan berikutnya itu ada IEEE. E-nya ada 3 sobat ya. Jadi di sini merupakan database jurnal juga yang bisa kita cari gitu sobat ya. Atau kalau misalnya kita mau bikin review artikel gitu sobat ya, kita bisa cari satu kata kunci yang menjadi topik kita di berbagai macam database jurnal ini sobat ya. IEEE juga bisa dijadikan sebagai patokan
daripada pencarian jurnal tadi ya sobat ya. Tapi kamu harus tuliskan di mana kamu mencari datanya. Misalnya kalau kamu hanya pakai Google Scholar, ya tuliskan itu pakai Google Scholar aja ataupun pakai portal Garuda. Kalau yang lokal Indonesia tentunya sobat ya. Kalau yang internasional pun juga seperti itu, kamu harus menuliskannya. Dan di sini kamu bisa cari juga kata kunci seperti halnya yang tadi. Next kita ke Sign Direct. Sign Direct merupakan related daripada ini ya sobat ya, related daripada Elsevier. Logonya aja udah sama dan dia related. Tentu saja tidak perlu lagi untuk dijelaskan untuk kali ini. Berikutnya ada AGI Global. Nah ini AGI Global yang kamu bisa jadikan pusat pencarian referensi juga terhadap artikel yang kamu mau. Misalnya ini lebih berfokus terhadap buku sepertinya karena ini search by title, author dan ISBN. Kita coba aja di sini, coba cari sebenarnya. Oke. Oh ya, saya salah ketik di sini. Oke, mungkin ada pencariannya mungkin. Nah, kan di sini ada di sini buku-buku tentunya lebih diutamakan untuk yang buku-buku. Tentunya kalau ada nomor doi-nya, tentu saja buku ini bisa untuk kamu miliki secara online ya sobat ya. Dan ternyata ada nomor doi-nya ya sobat ya. Ada nomor doi. Tentunya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jika memang kamu butuh buku ini, tentu saja hal ini akan menjadi sangat mudah bagi kamu tentunya. Oke sobat sains, dan berikutnya kita next ke ResearchGate. Nah, berikutnya ada ResearchGate. Kalau ResearchGate ini bukan ini ya sobat ya, bukan database jurnal tentunya sobat ya, tapi mirip seperti media sosial gitu sobat ya. Tapi media sosial yang kebanyakan digunakan untuk peneliti-peneliti. Jadi ini tagline-nya sudah jelas, discover scientific knowledge and stay connect with world of science. Tentunya para peneliti ingin jurnal-jurnalnya tersebut bisa disitasi oleh orang lain sobat ya. Jadi semakin banyak disitasi maka semakin tinggi pula impactnya daripada si jurnal itu dan juga si penulisnya tentunya sobat ya. Oke, dan itu tentang ResearchGate. Dan berikutnya ada Springer. Ini springer.com. Jadi di Springer kamu bisa cari jurnal, kamu bisa cari juga buku tentunya yang kamu butuhkan. Dan saran saya sih jangan diambil semua bukunya gitu ya, karena kalau kamu ambil semua mungkin nggak akan terbaca juga buku yang ada gitu sobat ya. Bukannya tentang ini berbayar ataupun gratis ya sobat ya. Dan kalau menurut saya sih bijak saja lah untuk mengambil data-data yang ada di internet. Tapi kalau nggak perlu nggak usah diambil juga kali ya. Jadi ambillah yang mana bagian yang perlu aja. Tentunya di sini websitenya berbayar sobat ya. Pakai Visa, Mastercard, PayPal dan American apa di sini American Express. Dan di sini kamu bisa download juga jurnal ataupun buku-buku. Berikutnya ada Wiley. Nah, Wiley Online Library. Nah, di sini kamu bisa cari juga publikasi, artikel ataupun keyword. Dan tentu saja ini link semua link ini nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi tentunya sobat ya, agar kita bisa lebih mudah untuk mencari menuju ke jurnalnya sobat ya. Di sini saya mau ketikkan kata kunci standar lagi untuk sebagai contoh aja ya sobat ya. Jadi di sini bisa dilihat ketika saya mengetikkan kata farmasi yang sudah cukup umum, itu terdapat hasil pencarian hampir 1.500.000 ya sobat ya. Di antaranya di sini publikasi sekian dan artikel, chapter, publication and collection. Jadi kamu bisa cari aja yang berhubungan dengan apa yang kamu cari tentunya sobat ya. Tentunya kalau kamu mendownload keseluruhannya itu akan sangat banyak menyita waktu, internet, dan capek juga bacanya itu sobat ya, semakin sebanyak itu. Dan yang terakhir di sini saya cantumkan itu ada DOAJ. Nah,
DOAJ merupakan Directory of Open Access Journal. Jadi jurnal-jurnal yang ada di DOAJ itu merupakan kategori open access, artinya jurnalnya free ataupun gratis. Kamu bisa cari di sini sobat ya, jurnal ataupun artikel tentunya sobat ya. Misalnya ketika saya mau ketikkan farmasi ya. Jadi di sini bisa dilihat ya, apa aja nih, bisa langsung full text, bisa full text, bisa full text. Semuanya bisa full text di sini sobat ya. Ketika saya ketikkan kata farmasi di sini terdapat 74.000. Nah, jadi kamu bisa saring-saring di sini apa yang kamu mau biar pencariannya lebih kecil gitu sobat ya, lebih spesifik pencariannya. Oke sobat sains, mungkin cukup sampai di situ aja video kita kali ini, dan intinya pada video kali ini merupakan daftar direktori jurnal-jurnal ilmiah yang ada di internet, dan ini aksesnya internasional semuanya. Dan ini tentu saja kamu bisa pakai, dan kalau di total itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ini nggak dihitung ya sobat ya, karena ini berhubungan dengan ini 8 9 10 11 12. Jadi ada 12 ya sobat ya. Kalau nggak salah sebelumnya saya juga pernah bikin beberapa repository jurnal juga dahulu, tapi penjelasannya nggak ada di situ. Jadi saya hanya bikinkan video tanpa suara, tanpa penjelasan. Jadi mungkin di video kali ini bisa agak lebih jelas lagi penjelasannya sobat ya. Oke sobat sains, mungkin next video atau kapan-kapan kita akan jalan-jalan juga ke repository jurnal-jurnal yang ada di lokal Indonesia sobat ya, artinya yang ada di Indonesia aja. Oke sobat sains, dan sampai jumpa di video selanjutnya.